membuat atau istilahnya memodifikasi material properties atau karakteristik dari material yang akan kita uji. Di sini bisa ada structural steel atau bahasa umumnya baja struktur, dan ada juga aluminium seri 1 untuk yang saya buat ini, atau jika ingin material yang lain juga tersedia yang lainnya di sini. Bisa aluminium, konkrit atau semen, atau CU, dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam simulasinya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, dalam tampilan ini kita harus memberikan kondisi di mana si sampel ini akan kita perlakukan. Kalau dalam hal ini yang dijelaskan oleh Prof. Agus tadi adalah proses deformasi superplastis, di mana dalam proses ini biasa kita sebut sebagai ECAP, dia adalah proses pembengkokan suatu sampel untuk meningkatkan sifat mekanik kekuatannya, salah satunya dengan cara pembengkokan dengan cetakan yang akan membelokkan sampel tersebut. Nah, dalam prosesnya, sampel yang dimasukkan ke sini nanti akan dibelokkan agar belok keluar ke arah samping ini. Mungkin videonya bisa dilihat kurang lebih nanti prosesnya akan seperti ini. Nah, dalam pembelokan ini nantinya dia akan merubah mikrostruktur dari si material ini, yang mana dalam pembelokan akan terjadi yang namanya pengecilan ukuran butir. Nah, dalam pengecilan ukuran butir ini nantinya dia akan mempersulit atom untuk dapat bergeser karena adanya batas butir yang semakin kecil. Karena adanya batas butir yang banyak ini, sehingga membuat si atom sulit bergerak, sehingga pergerakannya akan dibatasi, dan itulah yang membuat material akan sulit untuk istilahnya mengalami kerusakan. Seperti itu kurang lebih. Ini untuk proses ECAP. Nah, untuk hasilnya, kita bisa melihat berbagai macam parameter, baik itu tegangan yang dialami atau deformasi, kemudian ada tegangan normal, tegangan geser, dan yang lain-lainnya. Seperti itu kurang lebih untuk simulasi sederhananya. Nah, lalu untuk aplikasi dalam pengelasan simulasi ini, sebetulnya saya juga tidak melakukan simulasi untuk pengelasan ya, tapi mungkin bisa sedikit saya terangkan dari simulasi lain yang pernah dilakukan. Nah, ini ada jurnal yang saya temukan, dia meneliti mengenai bagaimana sih distribusi panas yang dialami oleh si material sambungan lasan. Di sini ada fillet joint ya. Nah, fillet joint ini disimulasikan bagaimana ketika dia menerima panas yang berbeda dari heat inputnya. Heat input ini dia ada kaitannya dengan ampere pada proses pengelasan, persiapan pengelasan. Nah, bisa dilihat untuk parameter pengelasannya. Nah, ini dalam simulasi itu sendiri kita harus menginformasikan apa sih yang akan kita lakukan terhadap si spesimen yang akan kita uji. Di sini pengelasan yang dilakukan itu ada MIG dengan flow rate 20 flow rate argonnya ya, 20 liter per menit, kemudian ada top angel
kecepatan input wire atau kawat kelasan, kemudian ada juga diameter kawat, dan ampernya. Kemudian untuk parameter dari si istilahnya kemampuan weldernya di sini ada voltage atau ampere dan juga welding speed, kecepatan pengelasannya. Nah, hasil simulasinya, ini tanpa dilakukan simulasi, kita bisa melihat bagaimana si panas atau heat input yang diterima oleh si spesimen ketika dilakukan pengelasan. Bisa dilihat bahwa dari tampak samping, panas yang diterima oleh si spesimen itu terpusat di bagian sambungan lasnya atau capping. Nah, ini berbeda nilainya ketika nilai heat input atau ampere yang kita gunakan berbeda. Nah, warna yang berbeda di sini dia menunjukkan adanya perbedaan temperatur dari si spesimennya ketika dilakukan pengelasan. Diwarnai merah itu ditandai dengan temperatur yang tinggi hingga biru yang terendah. Nah, perbedaan temperatur ini dinamakan dengan yang tadi disebut adalah gradien temperatur. Nah, adanya gradien temperatur yang sangat tinggi ini, dia yang akan mengakibatkan adanya tegangan sisa. Nah, gradien temperatur ini bisa berbeda ketika proses pengelasannya menggunakan ampere yang berbeda. Begitu juga dengan kecepatan pengelasan yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan pengelasan dengan lebih cepat atau lebih lambat, itu juga akan dalam simulasi ini menunjukkan bahwa itu mengakibatkan distribusi panas yang berbeda juga. Nah, distribusi panas yang merah hingga ke biru ini bisa kita visualisasikan dengan mikrostruktur. Jadi perbedaan warna ini merepresentasikan adanya perbedaan mikrostruktur dari si sambungan lasnya. Bisa kita lihat untuk bagian yang saya tunjuk panah ini, itu bagian dekat dengan sambungan las, dan yang bagian sebelah pinggir kiri ini dia adalah bagian base metal atau materialnya. Dilihat dari mikrostruktur ini, bisa kita lihat adanya perbedaan ukuran butir. Ukuran butir dari bagian base metal yang tidak mengalami panas terlalu tinggi, dia diperlihatkan dengan mikrostruktur yang lebih kecil. Nah, adanya ukuran yang lebih kecil ini dan adanya perbedaan ukuran di sebagian kanan yang lebih besar, itulah yang menyebabkan adanya tegangan sisa. Nah, maka dari itu, pos PWHT itu sendiri tujuannya adalah untuk menyamaratakan ukuran agar ukuran butir setelah pengelasan itu bisa seragam. Mungkin untuk simulasi aplikasi pengelasan kurang lebih seperti itu ya, Prof. Salah satu aplikasinya. Sampai sini mungkin, Prof, saya kembalikan, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Asisten Randi Saputra. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu model simulasinya, itu bisa dikembangkan dalam skop yang lebih luas ya. Misalnya kita mau mencari bentuk daripada tegangan sisa, itu juga bisa dimodelkan, atau kita mencari tegangan ideal atau parameter temperatur ideal, temperatur berapa yang bisa menimbulkan tegangan sisa atau tegangan berapa yang bisa menimbulkan tegangan sisa atau residual stress, itu juga bisa kita prediksikan seperti itu kira-kira. Nah, mungkin dari ini masih ada sisa waktu, mungkin ada yang ditanyakan.
Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk simulasi. Jadi simulasi ini kan untuk memprediksi sebenarnya ketepatan parameter real eksperimen di lapangan dengan prediksi atau hipotesa yang kita susun agar apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita lakukan itu bisa sama. Nanti validasinya kan bisa dengan rumus, bisa juga dengan cross check data-data yang sudah ada di handbook apakah sesuai atau tidak. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu simulasi yang mungkin nanti ini juga menjadi tren teknologi ke depan ya. Ketika orang mau melakukan eksperimen itu harus diawali dengan simulasi atau prediksi agar kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian proses itu bisa diminimalisir. Kegagalan bisa diminimalisir dengan simulasi. Baik, Pak. Mungkin untuk materi siang ini diudahi dulu, Pak, karena sudah memasuki jam istirahat ya, Pak ya. Baik, Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu, MC. boleh ada satu pertanyaan lagi, Bu? baik, Pak. Kita akan masuk mulai materi Halo, Bu. lagi Halo, Bu. jam 1. Ya, Pak. Boleh ada pertanyaan satu lagi, Bu. Mohon maaf, kenapa, Pak? Boleh ada pertanyaan satu lagi, Bu. Untuk sesi tanya nanti ada lagi kok, Pak. Oke. Atau bisa di kolom komentar aja Pak, nanti saya jawab dengan untuk mengefektifkan waktu. Di kolom komentar Bapak bertanya, nanti saya jawab insya Allah. Pak Saiful ya? Ya, Pak. Silakan Pak Oke, Saiful, diketik aja Pak Saiful, nanti sambil makan siang sambil ini saya. Oh iya. Baik. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi jam 1 ya, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Baik Bapak Ibu, demikian materi dari saya, basic knowledge PWHT, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan materi praktikalnya oleh Pak Endang ya, sehabis ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Mungkin kita masuk ke ISOMA. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak.